Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu teman-teman. Bertemu lagi dengan kakak abang di sini dalam ibadah online Praremaja HKBP Rawamangun. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya bang ya, penuh sukacita. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, minggu ini, ada baiknya kita mengenalkan semua para pelayan ibadah Praremaja hari ini. Dimulai dari pemandu lagu atau song leader, ada Kak Elfrida Tumanggor di sini, dan ada Bang Mersi Kuda Bataraja, dan pemusik kita ada Bang Poltak Huta Barat. Kemudian nanti para agenda kita akan ada Inang Sintua Melva Siahaan. Untuk yang berkhotbah ada Inang Pendeta Agustina Siritonga. Teman-teman, kita mau mulai ibadah. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa.
Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Praremaja HKBP Rawamangun Minggu ke-19 setelah Trinitatis tanggal 10 Oktober 2021 dengan tema Aku mau terus belajar. Mari kita menyambut ibadah kita dengan sukacita. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai 2. Kita masuk rumahnya ayat yang kedua. Kita bangkit berdiri ya. Kita masuk ke rumahnya. Kita Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Teman-teman, mari kita berdiri. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersukacita mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman, dipersilahkan duduk kembali. Teman-teman, kita mau bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 52, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita menyanyikan dengan sukacita. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Hukum Tuhan untuk kita hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 6. Saya bacakan untuk kita. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat,
supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikianlah hukum Tuhan untuk kita hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan untuk melakukan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya teman-teman, lagu berikut ini lagu dari buku Ende Bang. Betul. Buku Ende artinya berbahasa Batak. Batak. Judulnya Sian Hurungan Ni Dosaki, artinya dari kurungan dosa. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari hukuman dosa kita. Kira-kira seperti itu lagunya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 432 ayat 1-2, Sian Hurungan Ni Dosaki. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri ya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman, dipersilahkan duduk kembali dan kita akan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1, yaitu Selamat di Tangan Yesus. Kita nyanyikan dengan sukacita. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Epistel untuk kita minggu ini diambil dari Ibrani 6 ayat 17 sampai 20. Kita membacanya secara bergantian. Di ayat yang 20 kita nanti bersama-sama. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat 20 kita bersama-sama. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Teman-teman, kembali kita bernyanyi dari buku Endi lagi nih Bang. Betul, Bahasa Batak Kak. karena kita HKBP. Kita akan menyanyikan dengan judul Sonang Dolak Kaku. Artinya kita akan senang terus berjalan melangkah dalam penuntunan Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi dari buku ND 459 ayat 1 sampai 2. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri. Sonang dolak kalakaku, lama molus tamoi, dang busirang berohaku, siang Yesus Tuhaki, jalaro haba-haba, manang kali sesupe, holang Tuhaki hubereng, gabebe maki muse. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Puju maten Tuhan Yesus, dihau pinar silangi, doho kau disi ditobus, alami
rohati dibani bulehon daging gohoton dikit Tuhan Yesus napunasa tung sobol besirangi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Jessi Simamora dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Pra-Remaja 10 Oktober 2021. Berikut Warta Sepekan. Pendeta, Majelis Gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 4 Oktober sampai dengan 10 Oktober 2021. Ya, Bang Ciko, Bang Ponta, kita mau memberikan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita yang berulang tahun 1 minggu ini dengan bernyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu temanku, padamu kakakku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link seperti yang tertera pada layar adik-adik. Sebelum menutup warta sekolah minggu dan pra-remaja, Kak Jessi mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk Minggu 17 Oktober 2021 diambil dari Nas Lukas 11 ayat 27 sampai dengan 28. Berbahagia orang yang melakukan firman Tuhan. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan pra-remaja dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun kita terlebih dahulu memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 826,
Ayat yang pertama yaitu Gohiau Tuhan. Mari teman-teman kita nyanyikan secara bersama-sama dengan sukacita. Gohiau Tuhan, marhite Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam adik-adik semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 52. Adik-adik yang di rumah boleh ya dipersiapkan Alkitabnya. Yang akan baca dari sini demikian firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya anak-anak kami pra-remaja. Kalau Inang misalnya bertanya, apa cita-cita kamu setelah kamu nanti menyelesaikan studi kamu ataupun pendidikan kamu? Mungkin dari antara kalian pasti ada kanan jadi dokter, jadi pendeta kayak Inang, jadi insinyur, jadi angkutan, dan yang lain-lain. Mungkin banyak ya adik-adik cita-cita kalian. Tapi pertanyaan Inang, kalau begitu indahnya dan baiknya cita-cita yang akan kalian raih seperti itu,
usaha apa sih yang harus kalian lakukan? Supaya apa yang kalian cita-citakan itu boleh tercapai. Ayo coba dulu. Nanti tulis ya. Usaha yang aku lakukan agar cita-citaku tercapai. Misalnya. Kalau kamu ingin jadi dokter, usaha apa nih yang harus kamu lakukan? Karena itu sangat penting adik-adik. Setiap orang yang memiliki cita-cita harus berusaha untuk menggapai cita-citanya seperti itu. Atau seperti pepatah mengatakan, raihlah cita-citamu setinggi bintang di langit katanya. Waduh, macam mana meraih bintang di langit gitu? Rasanya tidak masuk di akal seperti itu. Tapi itu kata pepatah. Bahwa segala sesuatu bisa kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Seperti itu. Kita akan belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus di sini. Lihat, pada usia dia yang 12 tahun, orang tuanya sudah sering mengajak dia untuk mengikuti adat istiadat atau perayaan Paskah dalam nats ini. Tiap-tiap tahun katanya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Jadi sudah terbiasa. Artinya Yesus dari usia dini, kalau umur 12 tahun itu kira-kira kelas 6 SD lah barangkali ya. Atau kalau ada yang cepat masuk sekolah, kelas 1 SMP, kelas 7 seperti itu. Sudah dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah. Seperti itu. Artinya orang tua Yesus sudah membawa dia untuk mengenal bangunan yang kita sebut sebagai gereja zaman sekarang. Bait Allah. Nah, apa yang dilakukan di bait Allah itu seperti merayakan Paskah. Jadi ini juga peringatan dari orang tua pada orang tua supaya mama dan papa juga menggora-gora lah kata bahasa Bataknya. Dipuslah anak-anak kita itu amang inang supaya mereka mau mencintai Tuhan melalui kita boleh menyuruh mereka datang ke gereja, mengikuti ibadah seperti itu, mengenal Tuhannya seperti itu. Dan ketika kita boleh datang beribadah ke gereja, itu artinya kita mendapatkan pendidikan yang lain di luar dari pendidikan sekolah yang kita boleh terima setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Seperti itu. Bahwa ada pendidikan lain yang akan diterima oleh kalian, oleh adik-adik kami, yang bisa membuat kita menjadi manusia yang berhikmat dan manusia yang cerdas seperti itu. Dan itu yang disampaikan oleh Yesus kepada kita saat ini. Dia datang ke bait Allah untuk mengikuti perayaan Paskah, tapi dia masih tinggal di situ. Mendengarkan alim ulama katanya, untuk boleh menyampaikan kebenaran tentang firman Tuhan. Yesus duduk di situ, Yesus mendengarkan apa yang disampaikan oleh alim ulama dan dia tidak merasa malu untuk bertanya kalau misalnya hal itu memang tidak dia mengerti. Nah, kalian juga harus seperti itu adik-adik. Kalian silakan duduk dengarkan setiap para hamba Allah pendeta yang menyampaikan firman. Dengar baik-baik ketika kakak guru sekolah minggu mengajar karena itu pendidikan. Dan kalau kamu tidak paham, tidak mengerti, tanya kepada pendeta, kakak guru sekolah minggu apa yang tidak kau ketahui supaya itu menjadi kecerdasan buatmu. Dan itu pengetahuan tambahan di luar dari apa yang sudah kamu dapat di pendidikan formalmu, di sekolah. Tapi juga kita tidak bisa melupakan apa yang dilakukan oleh Yesus. Sekalipun orang tuanya agak marah ya. Nah, apa yang kau perbuat kepada kami? Karena udah capek orang tuanya mencari kan. Wah, Yesus nih hilang nih. Bayangin 3 hari baru ketemu. Tapi dia patuh dan taat dengan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Kecerdasan lain yang bisa kita terima selain dari rumah Tuhan, dari bait Allah, kita juga akan terima dari orang tua kita. Melalui apa? Percakapan, nasihat, bimbingan.
yang diajarkan oleh orang tua kita. Karena itu adik-adik gak boleh lawan orang tua kamu. Karena apa? Karena melalui mereka pun kita menerima pendidikan. Karena Yesus katakan tidak ada orang tua yang tidak mengarahkan hidup anak-anaknya ke jalan yang benar. Tetapi akan selalu membimbing, membinanya supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena katanya dalam nats ini, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan bertambah besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kalau kau ingin cerdas, maka kau harus bersekutu dengan Tuhanmu. Kalau kau ingin cerdas dan ingin pintar, maka kau harus dengar-dengaran dengan nasihat orang tuamu. Kalau kau mau berhasil adik-adik dalam pendidikanmu, meraih cita-citamu tadi, maka kamu harus terus belajar. Karena itu akan menuju kepada masa depan yang baik yang sudah Tuhan tata untuk kalian semuanya. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh Engkau berikan kepada kami hari ini. Tuhan mengajarkan kami bagaimana seorang Yesus, anak Allah yang tunggal, yang 100% Tuhan yang kami percayai sebagai juru selamat, mau belajar Tuhan. Serta berani mengambil satu keputusan yang terbaik dalam hidupnya. Tinggal dan diam di bait Allah untuk memperoleh hikmat dan pengetahuan sebagai anak yang telah dilahirkan oleh ibunya dan dibesarkan oleh ayah dan ibunya. Yesus juga mau dengar-dengaran dengan perkataan orang tuanya. Sehingga janji Tuhan dengan memberikan hikmat umur yang panjang itu pun diterima oleh Yesus. Hari ini biarlah anak-anak kami, adik-adik kami Tuhan peka juga dengan persekutuannya dengan Engkau. Mau mendengarkan suara, perkataan, nasihat yang disampaikan oleh orang tuanya. Sehingga mereka juga menerima didikan yang baik. Kelak mereka boleh bertumbuh semakin besar, bertumbuh hikmatnya dan memiliki pengertian dan kecerdasan untuk mampu membedakan mana yang baik yang harus mereka lakukan dan mana yang jahat yang harus mereka hindarkan. Biarlah kasih dan setiamu senantiasa menyertai kehidupan anak-anak kami. Secara khusus terima kasih untuk usia yang bertambah yang Tuhan berikan bagi anak-anak kami, Stefani Evangelina Silalahi, Sheren Benedikta Davina Syahaan, Darel Gabriel Hanain Sianipar, Tere Siregar, Putri Sabrina Panjaitan kakak guru sekolah minggu, dan juga Aniliza Sialoho kakak guru sekolah minggu. Usia yang bertambah akan mengingatkan mereka semua bahwa Tuhan sungguh sangat mengasihi mereka dan Engkau akan senantiasa menuntun kehidupan anak-anak kami dan kakak-kakak guru sekolah minggu kami supaya mereka juga mengucap syukur dengan usia yang bertambah yang Allah berikan. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik boleh mengumpulkannya dengan cara meminta tolong ke mama papa untuk transfer ke rekening gereja seperti berikut ini. Atau mengantarkannya langsung ke gereja juga boleh. Atau juga melalui scan QR code yang ada di samping ini. Sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 422 ayat 1-2, Yesus berpesan. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri ya. Yesus berpesan dalam melangkah, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya dalam dunia ini
bersinarlah. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Yesus berpesan bersinarlah terang, lindungku lihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, hawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan nyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Salam adik-adik semuanya, mama dan papa, orang tua dari anak-anak kami sekolah minggu HKBP Rawamangun. Hari ini Inang akan menyampaikan kata perpisahan buat semua anak-anak kami sekolah minggu. Kenapa Inang harus menyampaikan kata perpisahan? Karena Inang sudah mendapatkan SK. SK artinya surat penugasan baru. Inang pindah ke HKBP Durensawit dan Inang berterima kasih kepada semua anak-anak kami, adik-adik kami, dan juga mama dan papa dalam kebersamaan lebih kurang 5 tahun 2 bulan dalam pelayanan di sekolah minggu ini dan juga dalam pelayanan di HKBP Rawamangun. Saya tahu tidak ada pelayanan saya yang sempurna kalau tidak disempurnakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kebersamaan yang selama ini boleh kita rasakan akan tetap kita bangun, karena walaupun Inang sudah di Durensawit, tapi jaraknya tidak begitu jauh. Jadi sekolah minggu HKBP Rawamangun memiliki nilai. Buat Inang, kalian tetap menjadi anak yang baik ya. Semangat semuanya, khususnya tetap menjadi anak kebanggaan Tuhan. Itulah harapan Inang. Dan terima kasih juga buat mama dan papa, khususnya Poda yang sudah selama ini mendukung pelayanan sekolah minggu. Kita merasakan banyak perjuangan di sekolah minggu ini. Tapi mama dan papa tetap mendukung kami dalam pelayanan ini. Terima kasih Amang dan Inang buat kebersamaannya. Juga bagi teman-teman sepelayanan, kakak-kakak guru sekolah minggu dan abang guru sekolah minggu. Saya tahu bahwa HKBP Rawamangun tidak akan pernah bisa saya lupakan. Biarlah kakak dan abang tetap bersatu hati, memberikan pelayanan yang semakin lebih baik lagi,
serta memperjuangkan anak-anak untuk menuju kepada jalan keselamatan hidup yang kekal, dan bersama-sama dengan seksi sekolah minggu dan juga Dewan Koinonia. Saya mohon maaf kepada Amang dan Inang dan anak-anak kami semuanya, adik-adik kami sekolah minggu, kalau dalam kebersamaan ini saya tidak secara maksimal untuk memberikan yang terbaik. Doakan kami di HKBP Duren Sawit supaya kami sehat-sehat melayani dan tetap membawa keharuman bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap semangat dan tetap mematuhi prokes kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman, jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan selalu menjalankan protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, makan makanan yang bergizi, menghindari kerumunan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah.